Tapi sekarang it's no longer keakuannya yang besar, tapi pelajaran apa sih yang didapat selama 20 tahun? Mungkin ini bisa menjadi momentum refleksi bagi banyak orang juga. Oh iya ya, it touched me very. Saya orangnya emosional ya, maksudnya saya orangnya cukup sensitif gitu ya, cenderung agak cengeng kadang-kadang. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di Podcast. Yeay! Halo Mas Reza. Halo, tadi pamit dulu. Siap. Thank you. Hai. Biasanya ngomongin film sama Yes. Mas Reza, tapi kali ini ngomongin buku karya Mas Reza, Iya. memperingati sebentar. Iya, iya. Saya mau mengatakan perayaan pas atau tidak. Kalau untuk program Dua Dasar Rasa, kenapa saya menyebut kata refleksi? Mungkin karena justru saya menghindari, bahasanya menghindari ya. Tapi merayakan tuh saya agak sulit untuk ngomong merayakan gitu. Kenapa? Nggak tahu kenapa, karena menurut saya ini momentum yang sangat reflektif. Oke. Jadi justru perjalanan 20 tahun itu adalah perjalanan di mana saya menemukan kembali nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai tentang kesederhanaan, nilai-nilai tentang keakuan dan bukan aku lagi. Jadi sekarang tuh saya merasa yang mau ditonjolkan tuh apa sih? Dulu di masa-masa awal 20s mungkin ambisinya masih it's all about me, I want to show me gitu ya, dan sah-sah aja gitu menurut saya gitu. Tapi sekarang it's no longer keakuannya yang besar, tapi pelajaran apa sih yang didapat selama 20 tahun? Siapa sih orang-orang yang berpengaruh dalam 20 tahun? Nah, mengingat itu membawa saya dan menarik saya kepada konsep-konsep tentang kesederhanaan berpikir, kemudian hidup, makna hidup yang jauh lebih dalam, bahwa tidak semua tentang kita, saya, gitu ya. Ada hal-hal lain yang jauh lebih besar dari sekedar aku. Jadi refleksi menjadi kata yang tepat ya, daripada kemudian perayaan. Iya, saya memaknainya begitu. Tapi kalau orang kemudian penikmat Mas, terutama dari 2000-an, mengatakan itu sebagai perayaan, Ya monggo, masa saya juga nggak kemudian anti gitu ya. Saya malah bersyukur gitu, artinya mengapresiasi itu bahwa wah, if others trying to celebrate the moment, buat saya itu saya nggak punya kata-kata lain selain saya bersyukur. luar biasa. Oke. Nah, jadi isi bukunya kalau Mas tadi bilang bukan soal keakuan, jadi orang kan membaca itu bukan Reza dong, atau gimana sebetulnya? Sedikit tentang Reza, banyak tentang mereka. Oke. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mungkin bahkan dalam interview tidak pernah tersebut. Mungkin dalam perjalanan orang nggak banyak yang tahu bahwa oh ternyata orang yang pertama kali ngasih kesempatan Reza casting buat film itu tuh orang ini. Berarti kalau waktu itu Reza nggak ketemu orang ini, dia nggak ada dong di project itu. Betul gitu. Atau director yang memberikan saya kesempatan misalnya bermain dalam satu genre tertentu, di mana teman-teman tahu nggak, ini tuh genre pertama kali saya main di film ini, itu tuh genre pertama. Kalau nggak, saya nggak ada di genre itu. Gitu. Jadi memang lebih banyak tentang mereka. Jadi artinya bukan 20 mereka yang pertama itu bukan mereka yang di awal karir Mas Reza ya? Bukan hanya di awal karir. Kalau di awal karir berarti kan mungkin ya nama-nama yang saya sebut lebih terbatas lagi ya. Tapi mereka-mereka yang ada di awal karir dan mereka-mereka yang pertama kali memberikan pengalaman. Oh, saya tuh punya pengalaman ini loh. Oh, ada orang yang pertama kali memberikan pengalaman itu. Yang ini namanya. Gitu. Pintu di setiap step karir Mas Reza. Iya. Oke. Begitu. Mas, kalau kemudian ini sebuah perjalanan, refleksi, momentum, recall lagi perjalanan Mas Reza, seberapa ini juga akan bisa relate sama orang baca bahwa gue juga merasakan ini loh dalam perjalanan, jangan-jangan banyak orang yang berjasa. Betul. Mungkin menurut saya karena kalimat-kalimatnya terus terang sangat sederhana. Kalimat, setidaknya bagi saya ya, mudah-mudahan juga begitu bagi pembaca. Kalimatnya sangat sederhana. Mungkin ini bisa menjadi momentum refleksi bagi banyak orang juga. Oh iya ya, di perjalanan kami, saya, Anda, kita, ada loh dulu tuh siapa yang namanya si ini, iya dulu gara-gara dia nih gue ada di sini misalnya gitu. Ya mudah-mudahan itulah yang bisa kita rayakan bersama-sama, bahwa ini proses di mana at some point in your life you have to look back, not to step back, but to be able to move forward, take a stop, look back, and then move on. Itu penting. Disitulah momen saya merasa bahwa di situ kontemplasinya, di situ refleksinya. Karena
gila, banyak banget di belakang gue orang-orang hebat ini ya. Kalau enggak, saya nggak ada hari ini nih gitu. Jadi it's not because of you, Reza. Nggak cuman lo nggak sendirian, lo nggak bisa lo jadi lo sendirian gitu. Lo dibantu banyak orang, lo sadar nggak sih? Iya sih, gitu. Oke, jadi mengingat semua orang Ya, gitu ya. sebisa tentu pasti ada kekurangan, mungkin ada yang tidak tersebut, mungkin ada yang bahkan saya miss gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau nanti dilihat, ini hampir sebagian besar orang-orang yang saya sebut orang-orang yang pertama. Tapi seberapa itu juga akhirnya menjadi pembelajaran untuk seorang personal Mas Reza, bahwa jangan-jangan Mas Reza juga jadi orang pertama buat banyak orang lain misalkan. Ya, itu yang saya nggak tahu, gitu kan? Itu yang saya nggak tahu, dan ketika ada teman-teman yang ngomong seperti itu, kayak kemarin sih itu baru aja saya syuting sebuah project, tiba-tiba ada aktor body double sebenarnya, jadi aktor pengganti. Tiba-tiba aktor ini menyampaikan, Mas ingat saya nggak? Saya bilang, saya familiar tapi boleh diingatkan, maaf sekali. Iya, saya bertemu Mas Reza tuh di sebuah program pelatihan acting waktu itu. Mas Reza yang ngajar. Dan gara-gara Mas Reza saya mau jadi aktor, Mas. Sampai sekarang udah 10 tahun. Hah? Oh iya ya? Iya, itu 10 tahun yang lalu. Oke, artinya kan, bisa terjadi di orang lain juga gitu. Maksudnya ya, hal-hal kayak gitu menurut saya, film bisa dilupakan. Suatu hari saya sebagai aktor, mungkin orang lupa saya main di film apa, tapi ketika kita bisa punya waktu yang kita sematkan dan kita bagi ke individu, kedekatan yang kita bangun, hubungan relasi yang kita bangun, mungkin jangan-jangan itu yang akan dikenang oleh orang suatu hari nanti. Bukan seberapa besarnya dia, filmnya apa aja gitu, tapi mungkin juga dulu gue punya sesuatu yang sangat personal dengan orang ini pernah ngomong apa, atau pernah berbagi waktu untuk melakukan apa, mungkin itu juga yang akan diingat suatu hari nanti. Rasanya apa, Mas? Ada orang datang, Mas nggak tahu siapa, lupa mungkin, tapi ternyata pintu pertamanya dibukakan Mas Reza. Rasanya ada harunya. It touched me saya orangnya emosional ya, maksudnya saya orangnya cukup sensitif gitu ya, cenderung agak cengeng kadang-kadang. It touched me very much. Yeah. Okay. Saya bisa benar-benar, it brought me to tears, secretly, gitu ya. Hanya karena orang ngomong hal seperti itu. Oke. Ya, itu buat saya besar artinya. Di buku ini seberapa orang akan bisa membaca atau melihat visi Reza di masa depan? Atau jangan-jangan ya memang ceritanya belum selesai sampai pada di perjalanan dua dasar rasa ini? Ceritanya belum selesai, tapi perjalanan ini mungkin bisa membuat orang membaca. Oh, kalau kita baca dari tulisan ini, arahnya Reza mau begini kayaknya nih. Oh ya? Orang bisa membayangkan itu? Saya sih bisa membayangkan itu. Reza akan kemana? Closer chapternya. Tapi itu clear, disampaikan? Atau ada hint aja. Tidak clear, nggak frank banget gitu ya, tapi you can see the direction lah. Kira-kira. Tapi Reza yang baru nanti, 10-20 tahun ke depan akan masih dijalani sama Reza? Nggak ada Reza yang baru yang jelas. Ya Reza adalah Reza. Dia bertumbuh, dia membuat kesalahan yang banyak, dia belajar dari kesalahannya. Tidak ada titik yang mungkin betul-betul selesai kecuali yang Maha Kuasa memanggil gitu ya. Tapi pada proses itu saya ingin terus bertumbuh, ingin terus bergerak, dan selalu belajar. Proses yang menurut saya tidak pernah hentinya itu adalah ternyata yang membahagiakan adalah belajar. Mempelajari hal-hal baru yang saya tidak tahu, dan semakin kita banyak tahu, saya setidaknya selalu merasa semakin kecil. Semakin banyak tahu, semakin merasa kecil gitu. Jadi, wah, banyak hal yang saya tidak tahu gitu. Dan itu menurut saya proses yang menyenangkan. Oke. Bisa dibeli mulai kapan? Sama teman-teman? Sudah bisa di pre-order bukunya sekarang. Saya mungkin bisa kasih ininya. So, Anda termasuk yang pertama melihat ini. Terima kasih. So yeah, this is the book. Pertama yang saya lihat adalah daftar isi tentunya. Iya. Ya. Ini juga hal yang menarik dari buku ini. Kalau saya boleh bahas. Silakan. Saya beruntung ada 3 figur Boleh yang disebutkan? bersedia, yang bersedia mengisi sesuatu dalam chapter buku ini. Ada Bu Christine,
Mas Gari Nugroho, dan juga sang maestro dunia sastra, yaitu Mas Gunawan Muhammad. Oh, isi. Beliau menulis epilog dalam chapter. Mas Gunawan Muhammad. Ya, buat saya luar biasa sekali, saya beruntung sih. Jadi ya membuat buku ini menjadi lebih, mudah-mudahan lebih menarik lagi untuk dibaca oleh pembacanya. Oke, karena perspektifnya akhirnya lebih luas nanti ya. Iya. Ada Bu Christine, Mas Garin, dan Mas Gunawan Muhammad. Luar biasa. Oke, Mas Reza, terima kasih. Saya nggak sabar untuk baca bukunya. Saya boleh berikan buku ini untuk Mas Bram. Mas Bram. Oh Tuhan, saya dapat. Please, tanda tangan dong. Siap. Orangnya tidak mau melewatkan kesempatan. Yeay. Saya boleh tulis Bram ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Reza. Sorry, something's missing. There you go. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan waktunya terus bertumbuh pesan dari Thank you, Mas Bang. Reza. Terima Thank you, Bang. kasih. Thank you so much. Dan sampai Thank you. ketemu di episode berikutnya. See you. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di di podcast. Yeay!